Syariat dan thariqah itu adalah satu kesatuan. Nah, syariat ini akan terbagi menjadi dua bagian. Ada fikih, ada tauhid. Syariat ada fikih, ada tauhid. Di fikih ini sering kita kenal dengan istilah sah atau tidak sah. Sah atau tidak sah. Orang tua dulu ngajinya itu kalau fikih nanya sama gurunya, Pak Kiai, Pak Ustadz, Bu Ustadzah, ini kira-kira sah atau enggak sah dalam ilmu agama? Fikih. Dan juga sekarang ini ngetrennya ini bukan saja tidak sah lagi Pak, tapi sunnah dan bid'ah. Ini sebenarnya itu adalah sah dan tidak sah, tapi sekarang diganti dengan ini sunnah atau bid'ah. Kalau sunnah dalilnya mana? Kalau tidak ada dalilnya, maka apakah ini pernah dicontohkan oleh Rasulullah? Maka hukumnya bid'ah. Ini yang timbul di masalah kita pada saat ini. Lalu dari fikih itu sendiri, ya, dari fikih itu sendiri nanti akan menjadi thariqah. Akan menjadi thariqah perjalanan seorang hamba untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thariqahnya dengan apa? Dengan kita bermazhab. Thariqahnya dengan kita bermazhab. Imam yang 4 yang diakui, yaitu sanad keilmuannya tersambungkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang 4 mazhab ini? Apa? Syafi'i, Hambali, Hanafi dan siapa? Maliki. Syafi'i, Hambali, Hanafi dan Maliki. Ini adalah perjalanan thariqah. 4 mazhab ini adalah thariqah. Apa thariqah? Perjalanan jalan. Bagaimana caranya agar kita menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, cabang yang kedua dari syariah yaitu adalah tauhid. Ya, adalah ajarannya tauhid. Tauhid ini mencakup daripada qalbiyah dan fikriyah. Apa qalbiyah? Hati. Fikriyah adalah fikir akal kita. Ketika kita sudah mencapai tingkat tauhid, maka fikriyah kita tidak mungkin kita akan mampu untuk membayangkan sifat-sifatnya Allah. Tentunya akal kita tidak akan mampu untuk mengingat Allah. Tentu akal kita tidak akan mampu menembus mengkaji daripada basyarnya Allah. Nah, ada lagi qalbiyah. Kalau qalbiyah kita, insya Allah mampu kita melihat, membaca semua daripada sifatnya Allah. Makanya ketika kita mengkaji, kalau pakai fikir, pakai akal, apakah Allah itu berwujud? Berwujud ke Allah? Tidak. Allah tidak berwujud. Tetapi hati kita ada nggak iman? Ada iman. Makanya di situ disebutkan aqimis shalah li zikrillah. Aqimis shalah li zikrillah. Dirikanlah olehmu akan salat dan ingatlah kamu kepada Allah. Dengan membaca kalimat la ilaha illallah berarti kita mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Minggu yang lalu pernah saya bahas tentang ada mengingat dan diingat. Kalau kita mengingat Allah, yang namanya mengingat, yang namanya ingat, kira-kira kita ini sudah kenal sama Allah belum? Kalau orang yang mengingat berarti kita sudah kenal sama Allah. Tapi ke hati pikiran kita nggak akan mampu, karena kita belum pernah ketemu dengan Allah. Tetapi ketika di dalam ruh kita pernah berbuat janji, kita pernah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya zikrullah adalah panggilan Allah karena Allah ingat kepada kita. Wahai hambaku, kita ini pernah kenal, kita ini pernah jumpa di alam ruh. Makanya aku ajak untuk berzikir, mengingat aku. Karena kenapa? Aku rindu kepadamu sebagai hamba. Maka ketika berzikir kepada Allah, hatinya harus benar-benar
Ketika zikir kepada Allah, hatinya yang benar-benar salim, hatinya yang benar-benar ikhlas, hatinya yang penuh dengan kesabaran, sehingga keluar daripada zikir itu hati kita menjadi lembut, hati kita nggak pernah benci sama orang. Hati kita akan bersih daripada sifat-sifat yang bisa melukai hati kita, yang menjauhkan diri kita daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalimat la ilaha illallah itu adalah takliyah, ucapan kita, tetapi maknanya harus ada di dalam qalbu. Bagaimana kita ini mensiasati agar hati kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sangatlah tidaklah kita ini menjadikan sesuatu melebihi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita baca la ilaha illallah dengan penuh khusyuk, dengan penuh mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah mengharapkan ketika kita beramal, kita mendawami suatu dawaman, tertuju kepada suatu sifat, tertuju kepada suatu benda, maka apa yang kita dapat, apa yang kita peroleh, itulah yang akbar, yang menjadi pikiran kita. Sehingga Allah berikan semuanya nih, tetapi nanti kita di yaumil qiyamah di hadapan Allah kita tidak mendapatkan apa-apa. Ya, dari tauhid maka baru terdapat tauhid itu qalbiyah dan fikriyah. Nanti dari tauhid ini maka akan terbentuk yang namanya apa? Hakikat. Hakikatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah orang itu mencapai hakikat, barulah kita mengenal istilah ma'rifat, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kalimat la ilaha illallah ini Pak mudah diucapkan, tapi kayaknya berat Pak di lisan untuk kita ucapkan. Membaca kalimat la ilaha illallah itu susah banget Pak. Kalau orang nggak terbiasa zikir kepada Allah, kalau orang nggak terbiasa lisannya dibasahi dengan zikrullah, maka lisannya itu akan keluh. Kalau semuanya dilandasi karena Allah Subhanahu wa ta'ala, insya Allah ketika sakaratul maut, maka kalimat thayyibah ini akan mengiringi ruh yang terlepas dari jasad. Makanya orang meninggal, ada beberapa orang meninggal itu, mohon maaf, ketika roh dicabut oleh Allah ini dari kepala ubun-ubun. Makanya kalau ada orang meninggal, matanya menghadap ke atas, wajar nggak? Wajar, karena kenapa? Dia melihat perjalanan roh dicabut oleh malaikat. Jadi ketika ada mayat, matanya melotot ke atas, jangan kaget. Memang itulah perjalanan roh kita. Makanya buru-buru kita baca sholawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Minimal gitu. Ya, minimal seperti itu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan orang tua kita itu meninggal, matanya takut, melotot, penasaran kagak? Bukan penasaran. Atau baca Allahumma milaki ala Rasulillah. Pegang matanya ucap. Yang minimal baca sholawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya, atau kalau bisa Allahumma salli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyika wa rasulika wa ahli baiti Rasulillah. Amin. Baca ini, ikutin banyak. Jadi nggak melotot. Kalau ada orang meninggal, kalau pakai yang atas itu wajar. Karena kenapa? Dia melihat perjalanan ruh dicabut oleh malaikat. Jadi ketika kita membaca kalimat la ilaha illallah, ini kita landasi dengan penuh keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tauhid kita menuju hakikat dan ma'rifat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya dalam kitab Al-Hikam, kalau nggak salah itu, janganlah kau sandarkan amal ibadahmu dalam suatu amal, tapi landasilah ya semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita menyandarkan sesuatu perkara ibadah dengan amal, nggak masuk Pak. Bahkan Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, apakah kau mendapat jaminan daripada Allah dengan amalmu masuk surga? Apa jawab Rasulullah? Tidak. Aku masuk surga bukan karena amalku, tapi aku masuk surga karena rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita beribadah jangan semata-mata karena sesuatu, karena Allah. Biarin Allah yang nanti. Ya, jaga hati kita, jaga hati kita. Ketika kita melihat kemungkaran, minimal kita benci kalau nggak bisa merubah dengan tangan kita. Atau doakan. Ketika kita melihat orang yang menghina kita, mencaci maki kita, ya kita doakan
Karena kenapa? Kalau kita ingat pada orang yang menghina kita, mencaci kita, menjelek-jelekan kita, capek hati kita, pikiran kita capek. Alhamdulillah kita serahkan kepada Allah. Karena siapa? Ala bizikrillahi mutma'innal qulub. Kita berzikir untuk menenangkan hati kita. Makanya ketika orang itu rajin berzikir, rajin bersolawat kepada Allah, makin tinggi derajatnya, kita makin tinggi derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah misalkan lalu kita ada yang menghardik, lalu kita ada yang mencemooh, lalu kita ada yang macam-macam, kita ikhlas, lulus kita menjadi umat Nabi Muhammad yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ujiannya itu subhanallah, dari keluarga, dari sahabat, dari teman, dari tetangga, itu banyak. Makanya ya, tidaklah hadir seorang hamba ke taman-taman surganya Allah kecuali yang menggerakkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, kita sering baca la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Semua gerak-gerik tubuh kita apapun itu adalah cerminan dari gerak Allah Subhanahu wa taala, afalnya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan dalam ibadah kepada Allah. Allah jaga hati-hati kita, Allah jaga keluarga kita, Allah jaga sahabat kita, Allah jaga seluruh orang yang mencintai kita daripada semua kelakuan, daripada semua kejahatan, baik unsur daripada manusia maupun jin. Kita minta kepada Allah agar kita semua selamatkan dunia dan akhirat. Kita minta kepada Allah agar wafat kita dalam keadaan husnul khatimah, agar kita bisa berjumpa dengan wajah baginda Rasul